Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusliana dengan NIM 1916014136. Baiklah, di video kali ini saya akan melakukan pengolahan data menggunakan regresi login. Yang pertama yaitu buka aplikasi Epius, lalu klik file, pilih open, lalu klik correct. Kemudian masukkan data yang akan kita olah. Lalu klik open. Kemudian next. Lalu finish. Lalu klik no. Di sini kita akan mencari yang pertama adalah pengaruh pensiun terhadap asuransi. Yang pertama, klik, lalu pilih estimate equation, lalu masukkan rumus asuransi spasi C spasi pensiun. Lalu last square-nya diganti jadi binary dan profit diganti menjadi login. Lalu klik OK. Jadi dari data tersebut diperoleh yang pertama, karena tingkat probability dari pensiun kecil dari 0,05 yaitu 0,00, maka hasilnya seseorang yang telah pensiun berpeluang besar untuk memiliki asuransi kesehatan. Yang kedua, jika tingkat pensiun naik sebesar 1%, maka peluang untuk memilih asuransi akan naik sebesar 0,344658. Yang ketiga, jika diasumsikan tingkat pensiun sama dengan 0, maka peluang untuk memilih asuransi akan turun sebesar 0,678221. Yang keempat, nilai R-square sebesar 0,004862, artinya kontribusi pensiun sebesar 0,004862 dalam keputusan untuk memilih asuransi kesehatan, dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel. Yang kelima, hasil uji simultan atau UGM dengan 0,000000 kecil dari 0,005, yang artinya seseorang yang telah pensiun berpeluang besar untuk memilih asuransi kesehatan. Yang kedua, kita akan mencari pengaruh umur terhadap asuransi. Caranya yaitu quick, lalu pilih estimate equation, lalu masukkan rumus. Adapun rumusnya yaitu asuransi spasi C spasi umur. Lalu plus square-nya diganti menjadi binary dan profit diganti menjadi login. Klik OK. Maka diperoleh data dari pengaruh umur terhadap asuransi. Diperoleh data yang pertama adalah karena tingkat probability dari umur kecil dari 0,05 yaitu 0,0000, maka hasilnya umur tidak berpeluang besar dalam memilih asuransi kesehatan. Yang kedua, jika tingkat umur naik sebesar 1%, maka peluang untuk memilih asuransi akan naik sebesar 0,017419. Yang ketiga, jika diasumsikan tingkat umur sama dengan 0, maka peluang untuk memilih asuransi akan turun sebesar 1,625578. Yang keempat, nilai R-square sebesar 0,00028, artinya kontribusi umur sebesar 0,000728 dalam keputusan untuk memilih asuransi
besar dari 0,05 yang artinya umur tidak berpeluang besar dalam memilih asuransi kesehatan. Selanjutnya yang ketiga, kita akan mencari pengaruh status kesehatan terhadap asuransi. Caranya yaitu quick, lalu pilih estimate equation, lalu masukkan rumus yaitu asuransi spasi C spasi status kesehatan. Lalu skornya diganti menjadi binary dan profit diganti menjadi logit, lalu klik OK. Maka data yang diperoleh dari pengaruh status kesehatan terhadap asuransi dapat dijelaskan bahwa yang pertama, karena tingkat probability dari umur kecil dari 0,05 yaitu 0,0000, maka hasilnya status kesehatan berpeluang besar untuk memilih asuransi kesehatan. Yang kedua, jika tingkat status kesehatan naik sebesar 1%, maka peluang untuk memilih asuransi akan naik sebesar 0,657741. Yang ketiga, jika diasumsikan tingkat status kesehatan sama dengan 0, maka peluang untuk memilih asuransi akan turun sebesar min 0,934844. Yang keempat, nilai R-square sebesar 0,004862. Artinya kontribusi status kesehatan sebesar 0,015035 dalam keputusan untuk memilih asuransi kesehatan, dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel. Yang kelima, hasil uji simultan atau uji F sama dengan 0,000000 kecil dari 0,05 yang artinya status kesehatan berpeluang besar dalam memilih asuransi kesehatan. Baik, selanjutnya adalah kita akan mencari pengaruh pendapatan terhadap asuransi. Yang pertama, klik quick, lalu estimate equation, lalu masukkan rumus. Dan rumusnya adalah asuransi spasi C spasi pendapatan. Lalu less square diganti menjadi binary dan profit diganti menjadi logit, lalu klik OK. Maka hasil dari pengaruh pendapatan terhadap asuransi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, karena tingkat probability dari umur kecil dari 0,005 yaitu 0,0000, maka hasilnya pendapatan tidak berpeluang besar dalam memilih asuransi kesehatan. Yang kedua, jika tingkat pendapatan naik sebesar 1%, maka peluang untuk memilih asuransi akan naik sebesar 0,006868. Yang ketiga, jika diasumsikan tingkat pendapatan sama dengan 0, maka peluang untuk memilih asuransi akan turun sebesar min 0,764557. Yang keempat, nilai R-square sebesar 0,004862, artinya kontribusi pendapatan sebesar 0,019992 dalam keputusan untuk memilih asuransi kesehatan, dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel. Yang kelima, hasil uji simultan atau uji F sama dengan 0,0000 kecil dari 0,05 yang artinya pendapatan berpeluang besar dalam memilih asuransi kesehatan. Selanjutnya, yang kelima, kita akan mencari pengaruh asuransi terhadap pensiun, umur, status kesehatan, dan pendapatan. Caranya yaitu quick, pilih estimate equation, lalu masukkan umur. Dan adapun yang menjadi rumusnya yaitu asuransi
status kesehatan. Spasi pendapatan. Lalu skornya diganti menjadi binary dan profit diganti menjadi log 8. Lalu klik OK. Jadi dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, nilai dari pensiun, status kesehatan dan pendapatan bernilai positif. Jadi lebih berpengaruh terhadap keputusan untuk memilih asuransi dibandingkan umur yang bernilai negatif. Yang kedua, jika tingkat pensiun naik sebesar 1%, maka peluang untuk memilih asuransi akan naik sebesar 0,338622. Selanjutnya, jika tingkat pensiun naik sebesar 1%, maka peluang untuk memilih asuransi akan naik sebesar min 0,013678. Yang ketiga, jika tingkat pensiun naik sebesar 1%, maka peluang untuk memilih asuransi akan naik sebesar 0,005973. Selanjutnya yang ketiga, jika dilihat nilai konstanta adalah min 0,41415, jadi jika diasumsikan tingkat pensiun, status kesehatan, dan pendapatan bernilai positif sama dengan 0, maka peluang untuk memilih asuransi akan turun sebesar min 0,764557. Yang keempat, hasil uji simultan atau uji F sama dengan 0,00000 kecil dari 0,05 yang artinya pensiun, status kesehatan dan pendapatan bernilai positif, berpeluang besar dalam memilih asuransi kesehatan. Baiklah, sekian penjelasan dari